Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan yang akan memberkati kita semua. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang sering kita dengar, pasal yang sering kita dengar, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, ini satu pengalaman yang indah dari seorang yang bernama Daud. Dia bukan saja mengalami masa-masa senang dalam kehidupannya ketika dia menggambarkan situasinya seperti ada di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang. Semua serba menyenangkan dan tidak ada yang menakutkan. Tetapi di sisi lain, Daud juga pernah dia mengalami pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Dia menuliskan pengalamannya, menggambarkan pengalaman menakutkan itu dengan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman menggambarkan kehidupan yang tidak menyenangkan dibanding dengan kehidupan situasi yang ada di padang rumput hijau maupun air yang tenang. Tentu lembah kekelaman ini sangat jauh berbeda. Lembah kekelaman menggambarkan situasi dan kondisi yang sulit, yang sukar, bisa saja ancaman, bisa saja tanpa pengharapan. Itulah yang dialami Daud dalam kehidupannya. Jadi Tuhan, ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, kadang-kadang Dia bawa kita ke padang rumput hijau dan ke air yang tenang. Tetapi kadang-kadang juga Dia izinkan kita berjalan melewati lembah kekelaman. Tetapi bagi Daud, entah itu ada di padang rumput hijau dan air yang tenang ataupun dia ada di dalam lembah kekelaman, dia tetap jadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat lembah kekelaman itu satu lembah yang digambarkan seperti lembah yang dalam, yang gelap, hanya mendapat sinar terang matahari ketika memang benar-benar matahari itu tepat ada di atas kepala. Dan kondisi lembah kekelaman tersebut dia ada seperti lorong yang panjang, yang berkelok-kelok, tidak bisa melihat dengan jelas dan pasti tatapan mata seseorang untuk melihat jauh ke depan. Jadi sangat minim sekali pengetahuan atau prediksi-prediksi yang bisa dia bayangkan, gambarkan apa yang ada di depan dan apa yang akan terjadi di depan sana. Karena memang terbatasnya pandangan dikarenakan kondisi lembah yang berkelok-kelok. Maka sebab itu ketika seseorang dan kita semua menyadari bahwa kita memang sulit untuk melihat ke depan akan ada apa, ke depan akan terjadi apa, ke depan akan bagaimana, kita membutuhkan seorang pembimbing, seorang pemimpin, seorang penuntun, yaitu gembala. Dan ketika Tuhan kita jadikan sebagai gembala kita yang baik, benar-benar Dia akan menuntun kehidupan kita. Bahkan kita akan melihat satu pengalaman Daud ketika dia melewati lembah kekelaman. Memang banyak kisahnya ketika Daud melewati lembah kekelaman.
Sering dia lewat ke sana ketika dia dikejar-kejar Saul, ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom. Dia lewati lembah-lembah itu, dia punya pengalaman itu. Tetapi ketika Tuhan yang menjadi gembala yang baik, kita melihat dalam 2 Samuel pasal 17, saya akan bacakan di ayat yang ke-27 sampai 29. Firman Tuhan katakan, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai orang Gilead dan dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, haus di padang gurun. Kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap Daud. Sekalipun lewati lembah kekelaman, Tuhan sudah adakan penyediaan-penyediaan. Daud tidak pernah menyangka bahwa ada orang-orang yang akan menjumpainya. Daud tidak pernah mengira, menyangka, memprediksi bahwa ada orang-orang yang akan membawakan semua yang diperlukan dalam pelariannya. Tetapi inilah cara Tuhan menunjukkan Dia adalah gembala kita yang baik. Saat ada di padang rumput hijau maupun air yang tenang, Daud mengalami kecukupan dari Tuhan. Tetapi ketika ada di dalam pelarian, melewati lembah kekelaman, seolah-olah tidak ada penyediaan dari Tuhan. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk memelihara domba-domba gembalaannya. Dia sudah sediakan, dia sudah siapkan. Tetapi bagaimana? Apakah kita tetap mengakui Tuhan sebagai gembala yang baik ketika kita ada di dalam masa-masa sukar seperti Daud? Apa kita hanya berseru mengaku bahwa Yesus adalah gembala yang baik, Tuhan adalah gembala yang baik saat kita ada di padang rumput hijau dan air yang tenang? Tentu saja tidak. Kita akan mengakui Tuhan sebagai gembala yang baik saat kita ada di rumput hijau dan air yang tenang, ataupun bahkan sekalipun ada di lembah kelam sekalipun, Dia tetap gembala kita yang baik. Dan kita akan alami pengalaman-pengalaman seperti Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang situasi kita sedang hadapi sukar, tetapi tetap ada gembala yang baik. Kalau pemerintah saja memikirkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, terlebih kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Percaya bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan karena Dia sebagai gembala kita yang baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau menjadi gembala kami yang baik. Bukan saja saat kami ada di rumput hijau dan air yang tenang. Kami mengaku, kami bisa percaya, kami berani berkata, Engkau gembala yang baik. Tetapi sekalipun Engkau sedang bawa kami pada lembah kekelaman, kami juga tetap percaya Engkau tetap gembala kami yang baik. Dan kami akan melihat pengalaman-pengalaman indah. Justru di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang sempurna. Kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau teguhkan iman mereka. Kalau mereka takut, Tuhan, Kau teguhkan hati mereka. Kalau mereka khawatir, Tuhan, Kau jaga hati mereka supaya tetap percaya kepada Engkau dan menaruh pengharapannya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah kondisi bangsa kami saat ini, kiranya campur tangan Tuhan bekerja lewat pemerintahan bangsa kami. Baik dari Bapak Presiden maupun seluruh jajaran-jajarannya,
untuk semua tim kesehatan, dokter, para medis, para perawat, mereka yang berjuang sedang menangani wabah pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga mengaruniakan kasih karunia-Mu, sehingga mereka dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Engkau. Memberkati Tuhan bangsa kami, biar terang kemuliaan Tuhan semakin bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia sedang terjadi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga, mau berdoa buat orang-orang yang sudah terinfeksi, mereka yang sedang menderita sakit. Tuhan, Kau jamah Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Engkau juga tolong kami yang sehat, Tuhan, Kau tambahkan kekuatan yang baru, supaya kami dapat melayani Engkau, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kami akan bersuka cita, kami melihat kemenangan dari Tuhan, kami mengalami pemeliharaan dan pembelaan dari Engkau, sebab Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.